Good afternoon, class. Today we are going to have meeting 13 about email. Okay, let's see what's the definition. Electronic mail, often abbreviated as email, is any method of creating, transmitting, or storing primarily text-based human communications with digital communication system. Jadi apa sih email itu? Ya, electronic mail atau pesan elektronik adalah metode untuk membuat, mentransmisi, atau menyimpan text-based human communication atau komunikasi manusia berbasis teks yang secara umumnya berbasis teks with digital communication system dengan sistem digital komunikasi. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Unlike conventional mail itu seperti surat pos yang zaman dulu sering dilakukan oleh ayah ibu kita di masa lampau tahun 90-an mungkin ya. Itu dinamakan conventional mail yang dikirim via pos. Email is much faster. Conventional mail is something called snail mail by email user. Ya karena butuh waktu beberapa hari untuk surat bisa sampai ke tangan si penerima. Sedangkan email dalam hitungan detik pun langsung bisa diterima. Oke, lanjut. Email has both similarities and differences with more conventional postal services. Jadi si email ini sebenarnya ada banyak kemiripan dan juga perbedaan dengan surat konvensional atau surat biasa ya, yang menggunakan servis pos. First, contohnya nih yang pertama, messages are posted electronically to individuals at specific addresses, much like conventional mail. Jadi yang pertama, pesan di pos atau dikirim menggunakan media elektronik ke individual atau ke masing-masing orang menggunakan specific address atau alamat yang spesifik. Sama seperti conventional mail, sama seperti surat biasa. Ya, jadi ada alamat si penerima agar email itu bisa sampai ke tujuan. Lalu the address denotes the computer that the individual employs as a mail server. Jadi si address atau si alamatnya itu bisa mengguide si komputer ini atau membuat si komputer tahu bahwa si individu, si penerima email ini punya alamat email di mail server tersebut. Misalnya nih, user A dia mau kirim email ke user B. Lalu dia kirim email, ditulis alamatnya dan diunggah ke network, lalu diterima oleh user B. Kurang lebih seperti itu ya. Intinya sama seperti conventional mail pada umumnya. Oke, dan di sini kita bisa lihat parts of email. Ada beberapa bagian dari email. Ada header, ada message body, and signature. Oke, header. It contains information about the sender. Ya, isinya informasi tentang si pengirim, the routing, and the time of the message. The header always contains a subject line. Jadi, si header itu ada subject line. Jadi, kalian harus masukkan apa sih judul dari pesan kalian itu. This is a very important part of the message. Jadi ini adalah bagian yang sangat penting dari pesan kalian. And you should always include a subject line. Jadi harus dimasukkan, kalau nggak bisa ya. Some folks sort their messages by subject, so it is rude to not include a subject. Ya, jadi dianggap kurang sopan juga jika kita tidak menyebutkan subjeknya. The subject line indicates the purpose of content of the message. Jadi si subject line ini isinya tujuan dan isi dari pesan tersebut. Lalu ada lagi message body atau isi dari pesan. Where you write your message. Jadi di mana kamu bisa menuliskan pesan kamu. Lalu signature, which identifies the sender. Jadi mengidentifikasi siapa sih si pengirimnya. This part is optional and must be set up inside of your email software. Ya, optional ya, karena udah tahu juga dikirim dari siapa. Dari kelihatan dari si email pengirim juga ya. Jadi ini bisa optional.
Let's see, parts of email ada from, to, subject, date, written, CC, dan BCC. Oke, lihat. The message header usually includes at least the following fields. Jadi ada beberapa fields di sini di message header, yaitu ada from, the email address of the sender. Jadi alamat email dari si pengirim. Lalu ada to, the email address of recipient, alamat email dari si penerima, dan subject jangan lupa tuliskan topik dari pesan kalian. Date juga the local time and date when the message was written. Jadi kapan sih si pesan ini ditulis, lalu ada CC atau carbon copy. Nah, CC ini adapted from Business Communication Protocol when typewriters ruled the day. Jadi dulu nih pas orang-orang masih pakai mesin tik, jadi ada kopi itu di salinan itu menggunakan kertas karbon. Jadi di tengahnya diselipkan kertas karbon agar si tulisan itu jadi rangkap ganda. Jadi ini diadopsi dari istilah ini. Jadi CC itu tembusan ya, tembusan ke siapa emailnya. Lalu ada BCC, blind carbon copy, where recipient doesn't need to know who else got a copy of the message. Jadi saat si penerima nggak perlu tahu siapa aja sih yang mendapat kopi dari atau mendapat salinan dari si email ini. May or may not appear in sender's file copy depending on email software used. Jadi bisa jadi nggak kelihatan nih di file si pengirimnya. Jadi tergantung email software yang dipakai. Ya, ini tampilan email zaman dahulu kala masih seperti ini ya. Ada CC dan subject. Okay, RCS meeting 13 from number 1 until number 5. And that's all. Thank you for watching.